Bapak-bapak, ibu-ibu, saya dan Pak Masinton serta Pak Arya Bima diminta dua hal oleh fraksi PDI Perjuangan. Pertama, temui mereka yang berada di luar. Kedua, ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam. Kita mau dengar, fraksi PDI Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Hak angket. Yang mau hak angket, angkat tangan. Hak angket ini dasar pemikirannya bagaimana? Dasar hukumnya bagaimana? Tujuannya bagaimana? Pertimbangannya bagaimana? Nah, banyak yang harus kita bicarakan. Untuk itu kami diminta ke depan berbicara langsung dan menjemput perwakilannya untuk kita bicara di dalam. Setuju tidak? Setuju nggak? Karena kita berdiskusi panjang dalam suasana seperti ini. Siapa yang mewakili mahasiswa? Berapa orang? Siapa yang mewakili yang lain? Berapa orang? Bawa lengkap dengan kertas-kertas pemikirannya. Kami tidak mau cuma bicara di depan sini. Kami mau kita bicara serius di dalam sana. Yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini. Yakinkan kami bahwa memang pilihan terbaiknya adalah hak angket. Yakinkan kami tidak cuma dengan jumlah massa, tapi dengan pemikirannya, dengan ide-idenya, dengan data-datanya. Untuk itu, saya, Pak Masin, dan Pak Arya Bima diminta mewakili fraksi untuk berunding, berdiskusi, berbicara dengan perwakilan teman-teman yang ada di sini. Setuju? Boleh? Ibu tadi bilang menurut dia masalahnya di Nah, saya mau, ada yang bilang masalahnya di Jokowi, ada yang bilang masalahnya di KPU, ada yang bilang masalah di sana, di sini, di situ dan sebagainya. Saya mau masalah-masalah itu dituliskan baik-baik, dan saya, Pak Masinton, dengan Pak Arya Bima akan menunggu di dalam seluruh inventarisasi masalah itu sampai sore nanti. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau argumentasi yang kuat. Saya mau data yang kuat. Saya mau dasar yang kuat. Karena kalau kita punya argumentasi yang kuat, kita punya data yang kuat, kita punya dasar yang kuat, maka kita bisa meyakinkan 575 anggota DPR di dalam sana. Tapi jangan basa-basi. Saya tidak mau kita melangkah lalu kemudian putus di tengah jalan. Kenapa? Baik, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video dari Bung Adian Apitupulu, bagaimana ia menghadapi masa aksi yang menurut saya ini juga
menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk menilai perjalanan politik ke depannya, supaya tidak ada lagi yang namanya politik dinasti, tidak ada lagi yang namanya politik identitas dan berbagai macam politik kotor yang memang sudah terlanjur terjadi di negara kita. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengambil bagian dalam hal ini. Kalau kita diam, itu menandakan bahwa mungkin kita tidak peduli akan masa depan negara ini ke depannya. Tetapi bisa dikatakan dalam tanda kutip bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, ataupun sedang dalam masa yang dimana situasi politik sangat mencekam. Ini akibat dan ulahnya satu orang nama yang memang begitu kuat powernya, juga begitu mempunyai massa, ya, mempunyai pengaruh dan suka intervensi, ya. Bagaimana masyarakat turun mengangkat hak angket, artinya mereka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi seperti itu, bertujuan untuk supaya kepemimpinan Prabowo perlu dievaluasi lagi. Kenapa? Karena ketika Gibran mencalonkan dirinya, di situ melanggar aturan-aturan, ya, konsekuensinya tidak diterima oleh Gibran, konsekuensinya tidak diterima oleh Jokowi. Seakan-akan mereka pro, ya, mereka satu frekuensi terhadap aturan yang ada, terhadap konstitusi yang ada. Kita tidak dungu akan hal ini, ya, kita tidak lupa akan hal ini. Bagaimana Jokowi, ya, mengobrol-obrol konstitusi, ya, sehingga masyarakat takut dan bahkan rasa trauma itu sangat besar dan muncul setiap saat ketika melihat tindakan-tindakan Jokowi ini yang begitu luar biasa memainkan politik dinastinya. Masyarakat bukan kecewa kepada Prabowo, mereka senang atas kepemimpinan Prabowo. Tapi di lain sisi ada Gibran di sana. Bagaimana mereka bisa mendukung Prabowo ketika Gibran masih lengket? Itu sama halnya mereka mendukung Gibran juga. Itu sama halnya masyarakat juga mendukung kejanggalan-kejanggalan yang ada di hati mereka. Itu sama saja juga masyarakat mendukung atas tindakan fatal yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, kalau ini tidak ada proses hukum dalam pencalonan Gibran, ya, masyarakat meminta turunkan Gibran. Karena menurut mereka, ya, orang-orang seperti ini tidak layak menjadi seorang pemimpin. Karena apa yang dipertontonkan kepada kita adalah sesuatu hal yang kurang elok untuk ditonton, kurang etis untuk didengar. Ya, Bang Edian ternyata berani dan cerdas. Saya menyimak, ya, dalam melihat sebuah perdebatan Bung Adian Apitupulu, ya, kader PDI Perjuangan ini. Dia sampai di sana kepada teman-teman masyarakat, buruh, mahasiswa. Dia mengatakan bahwa ayo kita masuk ke dalam diskusi. Fraksi PDI Perjuangan, ya, mau menerima kalian untuk berdiskusi apa kemauannya sekarang. Itu orang-orang yang pro kepada masyarakat, bukan malah menjauhkan masyarakat, bukan malah menegur masyarakat ketika memberikan aspirasi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, mantap, ini baru salah satu pemimpin NKRI yang paham akan sejarah panjang NKRI dan mereformasi kedaulatan. Tunjukkan Bang Adian, semoga sukses. Ayo semua rakyat dan mahasiswa seluruh Indonesia, makzulkan Gibran biar negara ini bisa tentram dan damai. Jadi baik bagi mereka, di benak mereka, kesejahteraan terjadi, kedamaian terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika Gibran sudah diturunkan. Hal yang sulit memang, hal yang mustahil memang. Tetapi kalau ini dibiarkan, ini sama saja kita mendukung kerusakan demokrasi di negara kita. Bagaimana hukum dilanggar tidak ada konsekuensinya, bagaimana peraturan-peraturan itu dilanggar tidak ada hukumannya. Masyarakat tetap menyuarakan hal ini karena mereka cinta dengan negara ini, setuju demi kebaikan dan kemajuan bangsa dan negeri yang kita cintai ini, yaitu adili Jokowi dan keluarga Bobi Nasution
Kaisang dan Zulkan Fufafa. Jangan sampai terjadi lagi kepemimpinan seperti Jokowi. Semena-mena menggunakan kekuasaannya, tidak memperjuangkan rakyat kecil, keluarga dan kroni. Presiden buruk. Ya, mereka mengatakan itu. Masyarakat udah mempunyai mindset terhadap Jokowi adalah mantan presiden yang buruk dan menjadi catatan terburuk bagi sejarah negara Indonesia dalam berdemokrasi. Tentunya ini sangat memalukan bagi keluarga Jokowi karena nafsu yang besar untuk berkuasa yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang ia inginkan. Teman-teman, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.